صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا على النبي وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك. ربنا وحدانا وإذ امتددنا بالمودة حاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العالي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا عجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا ويهينا على التقوى فينا مهنا ولا بلوى ويهينا على التقوى فينا مهنا ولا بلوى بجاه المصطفى المختار ربي فاجعلنا من الأخيار. الله الله Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada hadirin hadirat yang telah menyisikan sedikit infak terbaiknya untuk daripada perjalanan dakwah kami dalam ta'lim ini. Semoga rezeki antum yang dikeluarkan pada malam hari ini baik dengan nominal besar maupun nominal kecil dibalas ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan acara selanjutnya yakni Mau'izah Hasanah, tausiah agama yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita bersama dan juga guru Al-Faqih Al-Ustadzul Al-Mahbub Al-Ustadz Haris Baharuddin SPDI. Tapi sebelumnya, sebelum mendengarkan tausiah atau Mau'izah Hasanah, marilah kita pasang niat, marilah kita tanamkan hati kita, sanubari kita, niat kita, kosongkan daripada diri kita dan jiwa kita, dan niatkan semuanya karena untuk menuntut ilmu. Karena dijelaskan
awaitu ta'aluma wa ta'alim. Sebelum daripada mendengarkan tausiah, marilah kita berniat pembacaan awaitu ta'aluma wa ta'alim. Langsung saja kita berikan kepada guru kita Al-Ustadz Haris Baharudin, kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Fa'alaihi tafaddal mazkur, sallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemes amat sih kalau kata orang Tanabang ya. Apa nih, kota bambu. Orang kota bambu Tanah Abang bilang mah kalau udah buah durian sih buah durian. Kalau kata kota bambu enaknya dibikin cepedak. Kedengeran jawab salamnya, tapi kurang kompak. Kalau kata orang Poncol Kemayoran beda lagi. Dari pasar Poncol ke Kampung Rawa, enaknya lewat Tanah Tinggi. Biar Abdul kita jawab sama-sama, biar kita dapat berkah ilahi. Insya Alhamdulillah. Jawab yang keras, yang semangat. Mudah-mudahan yang jawab salam saya hidupnya berkah. Amin. Rezekinya melimpah. Tahun depan bisa ke Mekah. Pulang dari Mekah ke beli rumah megah. Di dalam bagasi ada BMW warna merah. Punya anak soleh soleha. Punya mantu anak Pak Lurah. Istiqomah di dalam ibadah. Rajin di dalam bersedekah. Mudah-mudahan kita semua masuk dalam keadaan husnul. Amin ya rabbal. Anda jelasin dulu keutamaan daripada mengucap dan menjawab salam. Abdullah salam salah satu al-awalu, 3 keutamaan daripada mengucapkan dan menjawab salam. Al-awalu, yang pertama, al-awalu salamatan fid din wal akhirah fi kalami. Assalamu alaikum. Yang pertama, kita mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat di dalam kalimat assalamu alaikum. Wasani fi rahmatillah. Yang kedua, kita mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala di kalamihi wa rahmatullah, di dalam kalimat wa rahmatullah. Wasalisu bil barakah. Yang ketiga, kita dapat keutamaan daripada keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala fi kalamihi wa barakatuh, di dalam kalimat wa barakatuh. Dalam kitab Daratul Nasihin yang punya kitabnya buka bab salam. Jawab yang keras, yang semangat, tanda cinta kita kepada baginda Rasul. Karena orang-orang yang mengucapkan salam, yang menjawab salam, berarti dia cinta kepada baginda Rasul. Jawab yang keras, yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang keras. Lebih keras lagi. Kalau perlu genteng pada copot. Jawab yang keras lagi, yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya mulai ta'lim ini, mari kita bersama-sama bersalawat lagi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa billana mamadaya wasi'al harami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa billana al-garami. Manusia paling mulia
terpuji Nabi kita Muhammad ya Rabbi bil qasidana wa billana mamadaya wa al-garami manusia paling berakhlak Nabi kita Muhammad manusia paling berilmu Nabi kita Muhammad ya Rabbi bil Mustafa malik maqasidana wa ghafir lana Arami manusia paling berilmu Nabi kita Muhammad manusia paling terpuji Nabi kita Muhammad ya Rabbi bil Mustafa malik qasidana wa ghafir lana mamadaya wa al-garami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali alhamdulillah alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wal hakimul khabir asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin ya qawiyyu ya matin alfi sarar zalimin la hawla wa la quwata illa billahil alil azim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidul mustafa rasulillahi Muhammad rasulillahi Muhammad al-fatihi lima ughliqa al-khatimi lima syabang nasirul haqqa bil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdarihil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, diam-diam baik. Jawab ngapa jawab? Diam-diam baik. Kalau ngedenger ayat-ayat suci Al-Qur'an jawab dengan kalimat Allah. Untuk apa? Mengesahkan, mengitikadkan, meyakinkan bahwa wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawab yang keras dengan kalimat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Waqala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasulun nabil habibul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah majelis ahbabur rasul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bil khusus yang saya sangat hormati sahibul bait yang berketempatan digunakan untuk membaca sholawat, berzikir, dan lantunan doa, serta petuah-petuah nasihat agama. Mudah-mudahan tempat ini sahibul bait Allah jadikan tempat yang mulia, tempat yang dijauhkan daripada segala macam bala bencana, dan tempat penyebabnya dihilangkan daripada segala macam kesulitan, khususnya di kampung ini. Amin ya rabbal. Dan juga yang saya sangat hormati, yakni Al-Mikiram Al-Ustadz Jupri. Alhamdulillah beliau juga aktif di majelis saya Kemayoran. Juga Rizky dan juga yang lainnya juga ya pernah datang ke majelis saya sana silaturahmi. Mudah-mudahan
Dengan silaturahmi saya datang kemari, ente juga datang ke sono, menjadikan 3 keutamaan buat diri kita. Al-awalu bil maghfirah. Keutamaan daripada silaturahim yang pertama, dapat ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa kita diampunin. Wasani wa umruhu tawilun. Yang kedua, umur kita dipanjangin. Wasalisu bil barakah. Yang ketiga, kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ana bisa sampai ke tempat ini silaturahim. Mudah-mudahan 3 keutamaan dapat kita dapatkan. Amin ya rabbal. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tak lepas dengan kalimat alhamdulillah. Dari mulai awal sampai akhir alhamdulillah. MC diawali dengan kalimat alhamdulillah. Sambutan ketua majelis juga diawali dengan kalimat alhamdulillah. Sampai tutup akhir pengajian kita dengan kalimat alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada para keluarganya, para sahabat serta para pengikutnya sampai yaumul kiamah. Insyaallah termasuk kita semua di dalam golongannya. Amin amin ya rabbal. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hidup ini kita tentu ingin bercita-cita. Kita tentu ingin mempunyai keinginan. Kita tentu ingin mendapatkan hidup dunia dan akhirat mendapatkan hasanah. Hidup di dunia mendapatkan kebaikan dan bahagia hidup di akhirat. Tapi ada syaratnya, ada sebabnya. Ya. Yang pertama tadi disebutkan dalam ayat, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa berbuat kebaikan sekecil biji zarah pun, maka engkau akan mendapatkan kebaikan tersebut. Dan barang siapa berbuat keburukan, kejahatan, kemaksiatan sekecil biji zarah pun, maka engkau akan mendapat balasannya. Namanya yang berbuat baik itu susah. Nggak gampang orang berbuat baik. Orang pengen datang ke majelis taklim aja susah. Padahal rumahnya depan majelis taklim. Di depan rumahnya ada majelis, kanan kiri ada majelis, tapi berat untuk melangkahkan kaki datang ke majelis. Karena apa? Digandolin setan. Digandolin setan. Yang ada di pikirannya adalah dunia, dunia, dunia. Kerja, kerja, kerja. Hubud dunia. Cinta sama dunia. Tapi akhiratnya nggak dipikirin. Tapi orang-orang yang ibadah kepada Allah, ia menginginkan hasanah dunia wal doa sapu jagat Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita berbuat baik itu susah. Makanya kalau kita pengen datang ke majelis taklim, niatkan dalam hati, baca doanya. Apa doanya? Yang supaya terhindar daripada setan, ya, daripada iblis. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul. Baca itu. Ya. Datang ke majelis tuh nggak mudah, berat, ujiannya juga gede, setan gandolin mulu. Ya. Apalagi ustadz tinggalnya jauh. Lewatin sawah, lewatin kuburan, lewatin kali tuh buat datang kemari. Ya. Tapi dengan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu saat kita akan dipanggil oleh Allah, apa yang akan kita bawa bekal. Makanya jangan malas ke majelis taklim. Ya. Di samping kita berbuat baik kepada diri sendiri, berbuat baik juga kepada orang lain. Anfa'uhum linnas. Makanya kenapa Nabi mengatakan sebaik-baiknya orang, seutama-utamanya manusia, seabdol-abdolnya manusia
bukan yang lain-lain, bukan yang disebutin orang yang rajin sholat, bukan yang disebutin orang yang banyak sedekah, bukan yang disebutin orang yang rajin tahajud, bukan yang disebutin orang yang sholat duha, tapi yang disebut sama Nabi adalah anfa'uhum linnas, yang bermanfaat buat orang lain. Ente bisa ajak temen pengen ngaji ke majelis taklim, ajak bang yuk daripada nongkrong kita ke majelis yuk. Ya. Belajar syiar, belajar dakwah. Karena syiar dakwah yang sesungguhnya bukan ceramah, bukan diri di atas mimbar, di atas meja, bukan. Dakwah yang sesungguhnya adalah mengajak kebaikan. Makanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya berdakwah 75% dengan akhlak, bukan dengan ilmu. Ya. Makanya kita di sini belajar juga mengajak teman, ngajak. Saat dia mah susah banget diajak ke Ustaz, biarin aja. Yang penting kita udah ngajak. Nah kalau orang kagak diajak, bagaimana pengen berangkat? Bang mau kemana ente bang? Mau ke majelis? Ah nggak diajak, diem aja ya bang. Ikut yuk, ajak. Jangan diem baik. Ajak temennya datang ke majelis taklim, biar mereka ngerti. Karena orang-orang yang nggak datang ke majelis taklim dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i, orang yang tidak pernah mencicipi pahitnya majelis taklim, pahitnya belajar ilmu, pahitnya datang ke majelis ilmu, maka dia akan menanggung dan merasakan kebodohan sepanjang masa. Tuh kata Imam Syafi'i itu. Bahkan baginda Rasulullah SAW ketika berjalan sama sahabat ditanya, wahai para sahabat, tahukah engkau taman-taman surga jangan engkau lewati? Nanya sahabat, apa sih ya Rasulullah taman-taman surga? Apa dijawab baginda Rasulullah? Majelis ilmu. Karena kalau orang-orang yang sering ke majelis ilmu, lihat kehidupannya. Ya, lihat kehidupannya. Ia akan tenang. Ada permasalahan mudah, ada aja solusinya tuh. Ya, mukanya juga enak dilihat. Nggak gampang stres. Karena apa di dalam majelis talim ada kita zikir kepada Allah, mendekatkan hati kita kepada Allah. Yang kedua bersolat, apalagi sholawat nih kalau dibahas sampai pagi nih nggak kelar. Ya, ada suatu kisah baginda Rasulullah SAW ketika ia Isra Mi'raj, ya, melihat malaikat yang tangannya banyak ribuan bahkan jutaan. Di tangannya banyak nih malaikat nih, dari satu jari bercabang-cabang berjuta-juta. Lalu baginda Rasul nanya sama malaikat Jibril, wahai Jibril, itu malaikat apa? Tanya, tangannya banyak banget jarinya. Ya. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, itu malaikat penghitung turunnya hujan. Air yang turun dari langit itu dihitung sama dia tuh. Wahai malaikat Jibril, emang nggak ada yang meleset tuh malaikat ngitungin jatuhnya hujan dari langit begitu banyaknya? Nggak ada ya Rasulullah. Kehitung semua. Kata malaikat Jibril, subhanallah, hebat juga tuh malaikat. Ya. Coba engkau tanyakan wahai malaikat Jibril, apa yang dia tidak bisa hitung? Ditanya nih malaikat Jibril nih, malaikat yang tangannya banyak. Woi malaikat, apa? Malaikat tangannya banyak. Apa yang ente nggak bisa hitung? Sedangkan air hujan aja yang begitu banyak ente bisa hitung semuanya, nggak ada yang bisa liwat satupun. Rasulullah nanya, kekasih Allah nanya, apa yang ente nggak bisa hitung? Apa jawaban dia? Kalau semua air hujan aku bisa hitung, bahkan satu tetes pun tidak ada yang terlewatkan. Tetapi aku sungguh tidak pernah bisa menghitung rahmatnya Allah yang diberikan kepada umatnya baginda Rasulullah SAW ketika umatnya baginda Rasul bersalawat kepada Rasulullah. Sallu ala Nabi.
Hebat sholawat. Allah perintahin kita sholat. Allah sholat nggak? Kagak. Allah perintahin kita puasa. Allah puasa nggak? Kagak. Allah perintahin kita sedekah. Allah sedekah nggak? Kagak. Allah perintahin kita pergi haji. Allah perintahin Allah pergi haji tidak? Tidak. Tapi Allah berselawat kepada baginda Rasulullah. Ya. Bacaan selawat Allah yang lebih utama, Allah yang lebih dulu berselawat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan. Sesungguhnya Allah beserta malaikat berselawat kepada baginda Rasulullah. Baru kita diperintahin, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Tuh. Baru tuh kita diperintahin, hey orang-orang beriman, selawat. Ya. Yeah. Aneh nggak lupas dulu selawat. Balik lagi ke asal, khairun nas anfa'uhum linnas. Perbanyak kita berbuat baik kepada orang. Ya, karena ini yang dikatakan Nabi, bukannya kita banyak sholat, banyak ibadah dan sebagainya, tapi banyak berbuat baik kepada orang lain. Ya. Yang kedua, datang ke majelis ilmu supaya apa? Kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu wajib. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari semenjak lahir sampai masuk ke liang kubur. Nggak ada batasannya. Jangan antar aja kalau udah tua baru nuntut ilmu ya keburu mati. Ya, keburu mati. Ya. Tuntut ilmu wajib, ya. Bahkan ilmu itu adalah penting. Maka dikatakan sama Nabi, al ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Kenapa sih kita perlu ilmu? Karena untuk memudahkan kita di dalam kehidupan. Orang kalau nggak punya ilmu, hidupnya ruwet. Hidupnya ruwet. Ya, belibet kalau kata orang Kemayoran mah. Contoh, ya, orang dengan adanya ilmu akan menjadi mudah. Aneh nih ceramah pakai mic. Ada ilmunya, namanya ilmu sound system. Coba kalau aneh ceramah nggak pakai mic, nggak kedengeran yang belakang. Ya, dengan adanya mic semua bisa menjadi mendengar karena adanya ilmu sound system. Juga kalau belajar ilmu harus ada guru, ada ustadz. Jangan belajarnya sama Google. Ya. Orang kebanyakan belajar sama Google jadi PA. Iya, jadi PA. Ada noh. Ya, di Bekasi nanya, "Ustaz, ane mau nanya dong." Nanya apa, Bang? Ane mau nanya nih, Tat. Kalau udah wudu, kentut batal nggak? Ya, PA orang ini. Ya batal, Bang. Masa iya kagak batal, orang wudhu kentut, batal. Nah ini dia yang aneh pengen tanya, Tat. Kenapa? Kalau kentut kan pantat. Kalau wudhu kan yang dibasuh muka. Kok bisa batal ya? Nah ini, orang kebanyakan belajar pakai Google. Nggak ada guru, nggak ada kitab. Jadinya ngambil pemikiran sendiri. Sini Bang, aneh kasih tahu. Ente kalau kentut di depan orang banyak, yang malu muka ente apa pantat ente? Muka. Kenapa muka ente yang malu? Kan yang kentut pantat. Dasar PA lo. Ngaji makanya yang benar. Tuh. Karena belajarnya pakai Google. Belajarnya harus ada guru. 6 syarat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, yang pertama cerdas. Sayyidina Ali mengatakan apabila engkau ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat 6 syaratnya. Yang pertama zakiyun, cerdas. Cerdas di sini bukan orang pikirannya tokcer, bukan. Bukan orang pikirannya pinter, bukan. Cerdas di sini adalah dikatakan orang yang sehat, yang berakal sehat. Kalau orang gila berarti bukan, karena enggak cerdas, enggak berakal. Yang dapat berpikir dengan sehat, yang dikatakan cerdas. Yang kedua mustahidun, semangat. Ya.
Semangat dalam kondisi apapun, hujan kayak apa kayak rintangan apa, berangkat lo bismillah. Semangat. Yang ketiga sabar. Ya, dengan ujian-ujiannya sabar aja. Ngapain lo ke majelis? Soalim lo, biarin aja orang PA gitu. Kalau perlu ajak. Ngapain lo ke majelis? Soalim aja. Justru itu bang, aneh masih bodoh. Makanya aneh pengen ngaji. Yuk ente ngaji. Ya, ikut sama aneh. Aneh pernah ngajak orang mabok ngaji. Orang lagi mabok nih. Lagi nongkrong. Tat mau kemana? Ngaji. Ikut yuk. Ah, malu Tat, malu. Kita lagi begini. Pakaiannya. Mabok lagi. Apa-apa, ikut udah. Ikut nih satu orang mana. Duduk pengajian. Tahlilan. Jadi waktu itu ada 40 harian. Ikut duduk sama aneh samping. Jamaah ngeliatin aja dibiarin. Oh saya tegur. Deh kamu mau duduk aja sini ya, diem. Iya. Begitu habis selesai, kan dapat rokok, ada kue-kue disediain tuh sama tuan rumah. Dimakanin aja, dia ngerokok. Pulangnya dibawain berkat ya. Dia seneng itu. Ustaz, ternyata ngaji enak ya. Nah, lu tahu PA. Kenapa nggak dari dulu? Ya kan? Enak ngaji Ustaz. Dapat rokok katanya. Dapat besek. Makan kue bolu. Besok kalau ada pengajian ajak saya. Ah, udah dapet ajak sekali dua kali. Alhamdulillah sampai aktif. Ya, banyak di Kemayoran yang bekas narkoba, yang bekas pemabok, yang bekas segala macam ikut ngaji. Alhamdulillah. Kita sabar kalau ngajak orang, jangan nggak sabaran. Kalau ada teman pengen ngaji kita ajak pelan-pelan. Kalau nggak mau besok ajak lagi, besok ajak lagi. Ya. Jangan jalan sendiri. Ya. Saya aja berusaha kalau mau ke majelis itu selalu ngajak. Saya mau kemari saya ajak Rizky, saya ajak Segap. Ya. Jadi kita ikut dakwah, belajar. Ya, bukan ceramah aja dakwah. Jadi kita hidup perlu ilmu. Kalau orang nggak punya ilmu, hidupnya jadi PA. Ya, jadi PA bener. Orang kalau nggak punya ilmu lihat aja. PA. Nggak bisa tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal. Diterobos aja semua. Maka itulah pentingnya datang ke majelis taklim, mengasah hati kita. Ya, agar hati kita halus, hati kita tajam. Ya, karena untuk mengasah hati hanya tempatnya di majelis ilmu, di majelis taklim nggak ada lagi. Ya, jangan sampai kita terjerumus ke jalan yang rusak. Zaman sekarang kacau bang, kacau zaman sekarang. Banyak orang-orang udah nggak jelas akhlaknya. Ya, apalagi di media tuh. Di media orang udah banyak akhlaknya hancur. Ya, banyak orang-orang yang akhlaknya pada rusak karena media. Oh ya. Mau dibawa ya? Udah dibawa ke rumah sakit. Oh, udah. Rencana mau dicuci darah. Oh ya. Karena mau operasi ginjal. Nanti kita doain. Nanti kita doain mudah-mudahan lancar ya, sehat lagi Ibu. Amin amin ya rabbal alamin. Apa nih? Ya Allah, syukur kasir ya. Nanti kita doain ya. Kita munajat kepada Allah sama-sama, kita doain nanti yang sakit. Lanjut, jadi mulai detik ini mindset kita rubah. Kita rajinkan ke majelis taklim, semangat di dalam majelis taklim. Jangan sampai kendur. Ya, jangan sampai kendur dah. Jangan sampai kalah sama godaan-godaan. Emang berat, Bang. Orang kalau melangkah kebaikan tuh berat. Ya, saya juga merasakan berat, tapi kita lawan. Ya, jangan mau nurutin setan. Nurutin setan ngapain lo ke majelis sudah, mending sini ngopi, ngerokok, nyantai, tiduran. Nah, ya, jangan. Tuh setan godain tuh udah. Setan juga sekarang udah jelas-jelasan. Ya. Makanya sekarang zaman sekarang Pak, Bang, banyak yang rusak akhlak umat Islam. Ini para remaja-remaja nih lagi dirusakin akhlaknya. Oleh apa? Media-media yang masuk ke dalam handphone. Contohnya di TikTok. Orang banyak yang PA di TikTok.
Lama emak joget dangdut jalanan, ya, nggak tahu malu. Atasnya pakai jilbab, bawahnya pakai daster, dia joget-joget pinggir jalan. Lagunya pecah 1000. Sunya dia ya goyang-goyang. Orang PA. Ya. Lama emak joget dangdutan di pinggir jalan tiktokan. Ya. Enggak emak-emak doang, semua bapak-bapak, remaja, anak kecil jadi pada PA gara-gara TikTok. Boleh kita tiktokan tapi yang baik-baik, sholawatan kan cakep. Ya. Jangan TikTok macem-macem. Ada lagi TikTokan lidahnya melet-melet kayak ular, ya udah PA deh. Ya. Ada lagi yang macem-macem, lihat gigimu, iya lah banyak yang PA deh. Zaman sekarang banyak yang PA gara-gara TikTok. Makanya kalau kita nggak didasari dengan ilmu agama, ya ikut PA jadinya. Lihat aja di TikTok, emak-emak pakai daster bolong, joget SpongeBob, ya iyalah. Nggak beres deh. Jangan diikutin deh. Akhlak yang nggak baik jangan diikutin. Ya anak-anak, remaja, ibu-ibu, emak-emak, bapak-bapak jangan. Ya kita istiqomah, datang ke majelis taklim, jangan sampai kendur. Karena kalau kita nggak kena ke majelis taklim, walaupun ente sholatnya rajin, ibadahnya rajin, tapi ente nggak ke majelis taklim, akan terkikis tuh iman ente. Karena apa? Akhlaknya nggak dididik, hatinya nggak dizikirin. Ente kalau habis sholat paling bubar, sholat, kalau mantas salam doa selesai, nggak zikir dulu. Tapi kalau di majelis udah pasti ada tahlil, ada zikir, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang rajin datang ke majelis taklim, jangan sampai kita malas, karena tempat mengasah hati kita. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tausiah singkat yang dapat sampaikan. Yang pertama, mari kita sama-sama berbuat kebaikan, baik dari diri kita sendiri dan juga kepada orang lain. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang banyak bermanfaat untuk orang lain. Dan nggak ada yang sia-sia apa yang kita lakukan. Kita cuma ngajak nih, bang, ikut yuk bang, ngaji bang, tapi dia nggak mau, udah dicatat sama Allah. Ayatnya tadi udah dibaca, pamay ya'mal misqala dzarratin khairai yarah. Di dalam surat Yasin pun dijelaskan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamim. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya akulah yang menghidupkan kamu dari kematian, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan akan aku catat apa-apa yang engkau kerjakan di alam dunia ini, dirangkum di dalam suatu kitab, diletakkan di Lauhil Mahfuz. Jadi nggak ada yang sia-sia, Pak. Ya, nggak ada yang sia-sia, Bang. Hidup kita di alam dunia ini, ente ngajak kebaikan, walaupun hanya cuman lisan, tapi dia nggak mau ikut, udah dicatat sama Allah. Oleh siapa? Malaikat Raqib yang selalu mengikuti kita di sebelah kanan. Tapi ente sebaliknya kalau berbuat jahat, berbuat maksiat, dicatat sama sebelah kiri. Ya, jangan. Ya, kita perbaiki akhlak kita. Kita contoh kepada baginda Rasulullah, perbaiki akhlak, tingkatkan ilmu. Jangan cuma ilmu doang. Kalau ilmu doang, ya kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kalau hanya cuma ilmu, iblis pun ilmunya lebih hebat dari kita. Iblis ilmunya lebih luar biasa dari kita. Tapi iblis nggak punya akhlak, nggak punya adab. Makanya kita rajin-rajin ke majelis taklim. Syiarkan, ya, nggak usah malu-malu. Biarin aja orang mau ngomong apa, nggak usah didengar. Ya, selagi dia mengkritik kita untuk menjatuhkan, nggak usah. Mental kita jatuh, ya. Mental kita harus kuat. Apapun halangannya, diledek, dia apa, nggak usah. Istiqomah aja udah. Ya, saya bahkan sampai disiram tuh tempat pengajian, tapi istiqomah. Akhirnya yang nyiram sadar, ikut ke pengajian. Ya, biarin aja.
Majelis sana disiram tuh, basah semua diguyur mau ngaji. Begitu pengen ngaji basah semua lantainya. Alhamdulillah kita doain baik-baik. Ngaku yang nyiramnya, akhirnya dia ikut ngaji. Alhamdulillah. Jadi kalau segala sesuatu kejahatan jangan lagi dibalas dengan kejahatan. Kalau orang jahat sama kita, kita balas dengan jahat, samanya setan ketemu setan. Tapi kita balas dengan akhlak. Ya, pakai akhlak insya Allah. Ya, apalagi dia mau pakai kekerasan atau apa, maka inilah gunanya ngaji. Jadi kalau kalian memperdalam ilmu, ya, dari zikir aja tuh, zikir tuh la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, itu kalau dimarifatin, waduh subhanallah. Ya, orang pengen bacok kita tinggal merem doang juga, diem langsung. Ya, makanya ngajinya ngerajin biar nanti makrifatnya dapat. Masukin ke hati zikir yang bagus. Jangan zikir mah mulut zikir otaknya main COC. Zikir mah zikir otaknya apalagi zaman sekarang slot gila tuh. Banyak main slot orang gila itu pada. Jangan judi itu nggak boleh. Banyak tuh nggak di mana-mana main slot. Kanan slot. Lama-lama orang pada stres kali ini, jangan-jangan. Iya, orang kalau udah main slot pada stres, bang, jangan. Ya, judi itu. Emang sih dikasih itu pertama menang 100.000, 200.000, 500.000. Akhirnya ujung-ujungnya belangsak. Banyak no. Di luar sono pada stres. Sampai juga di kerjaan di mana ada aja itu. Jangan ikut-ikutan tuh. Itu apa namanya perbuatan setan. Kita dipancing. Yang namanya judi itu nggak ada yang bikin bahagia, mana ada. Judi, tet, kan menjanjikan. Apa lo? Judi, tet, menjanjikan. Bohong. Kagak ada benernya judi dah. Pada PA orang pada ya. Jangan ya bang ya, nggak boleh main slot-slotan tuh, nggak boleh tuh. Bilangin teman-teman, bilangin keluarga. Kalau ada babenya main slot, wah babe main slot nih, nggak boleh main slot judi. Kata siapa Ustadz Aris tuh, nggak boleh gitu. Emang nggak boleh main slot, nggak boleh karena itu judi. Ya. Babe tuh lagi digoda sama setan. Awalnya doang dikasih menang, ntar mah hancur. Yang namanya judi awalnya pasti dikasih enak. Ntar lama-lama belakangnya belangsak. Ya. Orang main judi nggak ada yang kaya. Coba lihat siapa yang kaya orang main judi. Nggak ada. Udah jelas sama Oma judi. Udah dijelasin sama Oma masih aja main slot. Pokoknya kalau ada orang yang main slot, orang PA berarti nih. Orang PA udah. Ada yang main slot, ada yang main game online, berarti orang Orang main game online kan ngomong sendiri. Bego lo, dongok lo, ya PA lo. Orang main game online ngomong sendirian, ngoceng-ngoceng gak karuan. Coba lihat deh orang main game online. Bego lo, dongok, ya sialan. Anjrit, ya udah. PA. Udah jadi PA udah. Gak jelas. Ya. Jangan ikutin gitu-gituan. Dengan lihat sholawatan, lihat syiar, lihat dakwah. Ya. Jangan itu gitu-gituan tuh. Coba aja lama-lama jadi PA beneran. Iya, di sono ada di daerah Jawa Barat tuh. Sering main game online. Anak SMP kelas 2. Main game online dari pagi ketemu pagi. Akhirnya PA. Ditanya namanya si Amir. Mir, sini Mir. Pelangak-pelongo. Jangan bahaya. Ya. Pokoknya jangan deh. Game online jangan. Main slot jangan. Tuh setan itu. Godain. Bikin rusak akhlak kita. Ya.
Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan insyaallah kita panjang umur. Amin. Sehat walafiat. Insyaallah kita dapat berjumpa kembali. Kalau ada jarum yang patah, janganlah simpan di dalam peti. Kalau ada kata saya yang salah, tolong jangan dilaporin Pak Polisi. Kalau ada semut di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada wanita cantik berambut panjang, suruh duduk dekat Ustadz agar pandai mengaji. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ngiri itu. Bisa aja Ustaz ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahibul bait sedang sakit, kita doakan, kita munajat. Mudah-mudahan dengan munajat kita ini Allah angkat penyakitnya. Amin. Allah beri kesehatan kembali dan dikembalikan kesehatan seperti semula sedia kala. Amin amin ya robbal. Namanya siapa? Sakit. Namanya Siapa? Siapa namanya? Siti Rohani. Inna Allah malaikatahu yusholluna ala nabiyyi alladziina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Yuk sama-sama salawat, jangan berhenti. Terus selagi saya belum berhenti doa, terus baca salawat, jangan pakai hadroh. Kita khusyuk, yakin kepada Allah. Mudah-mudahan munajat kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad. Baca semua. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Baca semuanya. Sallallahu ya Allah ya Rabb. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah ya Rabb. Ampunkanlah segala kesalahan kami ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim ya Karim. Ampunkanlah segala kelalaian kami ya Allah. Sungguh kami lalai dalam menjaga larangan-Mu ya Allah ya Rabb. Sungguh kami lalai di dalam melaksanakan perintah-Mu ya Allah ya Rabbi ya Rahman. Ya Allah ya Rabbi ya Anan ya Manan. Ampunkanlah segala dosa-dosa ayah ibu kami ya Allah. Ampunilah segala kesalahan ayah ibu kami ya Allah ya Rabb. Ampunkanlah segala kelalaian ayah ibu kami ya Allah ya Rabb. Bagi orang tua kami yang telah tiada ya Allah, jadikan alam kuburnya raudhah min riyadil jannah. Jadikan alam kuburnya raudhah min riyadil jannah. Jadikanlah alam kuburnya raudhah min riyadil jannah ya Allah ya Rabb. Sungguh besar jasa-jasa orang tua kami ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim. Sungguh besar jasa-jasa orang tua kami pada kami semua ya Allah ya Rabb. Tanpa orang tua kami bukanlah siapa-siapa ya Allah ya Rabb. Berapa kali orang tua kami membersihkan kotoran-kotoran pada tubuh kami ya Allah. Berapa kali orang tua kami membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada kemaluan kami ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim. Berapa kali orang tua kami dibikin sulit oleh kami ya Allah ya Rabb. Berikanlah tempat yang mulia kepadanya ya Allah ya Rabb. Berikan tempat yang agung kepada orang tua kami ya Allah ya Rabbi ya Hanan ya Manan. Dan kami mohon kepadamu ya Allah ya Rabb, bagi saudara kami yang sedang sakit ya Allah ya Rabb, angkat penyakitnya ya Allah. Ambil khusus kepada Ibu Siti Aisyah, angkat penyakitnya ya Allah ya Rabb. Kembalikanlah kesehatannya seperti semula sedia kala ya Allah ya Rabb. Sungguh Engkau Maha mengetahui segalanya ya Allah ya Rabb.
Sungguh Engkau maha menguasai segalanya ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, sungguh kami tak mampu menghadapi segala macam problema kehidupan di dunia ini ya Allah ya Rabb. Tapi buatmu sangatlah mudah, mudahkanlah bagi kami ya Allah ya Rabb. Jadikanlah kami orang-orang yang istiqomah di dalam ibadah ya Allah ya Rabb. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh, yang taat kepadamu ya Allah. Berbakti kepada kedua orang tuanya yang berguna bagi masyarakat, nusa bangsa dan agama ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, lindungi kami dari mara bahaya dan bala bencana ya Allah ya Rabb. Wabil khusus kampung-kampung kami jauhkan dari segala macam malapetaka ya Allah ya Rabb. Curahkan rahmat-Mu, beri rahmat kepada kampung-kampung kami ya Allah ya Rabb. Jangan Kau beri cobaan yang kami tak mampu menghadapinya ya Allah ya Rabb. Jangan Kau beri ujian yang kami tak mampu menghadapinya ya Allah ya Rabb. Istajib doa ya Allah, istajib doa ya Hanan ya sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم ربنا تقبل منا وضوءنا صلاتنا شاملة ركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتعبدنا وتسبيحنا وتحميدنا وتمجيدنا وتمم تشيرنا يا إله العالمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وارحمهما كما ربيانا صغارا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين للمتقين إماما. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الصحة والعافية وأبواب السلامة الدنيا والآخرة وأبواب الجنة. اللهم اكفنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرفنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا شر الآخرة وبارك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب لنا في تنشر كل عشر فإن تنشر كل عشر عليك يا شريع الله حاجاتنا إليك كشريع الله. إلهي أنت مشهودنا ورزق المطلوبنا أعطنا محبتك ومرضاتك. لا إله إلا الله شهدنا محمد رسول الله. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم اجعلنا شاكرا واجعلنا صبورا واجعلنا في عين شكرا في عين كبيرا. اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع والدعاء لا يستجاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Qabul Allah Gusti Karim. Nama yang sakit siapa tadi? Rohani. Al-Fatihatu al-Mukarramah sitrane bitipulan bil barakati bil karamati bil hikmati bil syafaati bil mujizati syaratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itulah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi firli waliwalidayya warhamhuma